pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi kimia tentang koloid, serta mempraktekkan pengelompokan campurannya. Larutan sejati atau dispersi molekuler. Larutan sejati adalah campuran antara zat padat atau zat cair sebagai fase terdispersi dengan zat cair sebagai medium pendispersi. Pada larutan sejati, fase terdispersi tersebar sempurna dengan medium pendispersi sehingga dihasilkan campuran yang homogen. Antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya tidak dapat dibedakan lagi. Molekuler fase terdispersi tersebar secara merata ke dalam komponen medium pendispersi sehingga larutan disebut juga dispersi molekuler. Koloid atau dispersi halus. Koloid adalah suatu campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi, tetapi fase terdispersinya bukan dalam bentuk molekuler, melainkan gabungan dari beberapa molekul. Secara visual, bentuk fisik koloid sama seperti bentuk larutan, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, campuran ini bersifat heterogen. Suspensi atau dispersi kasar. Suspensi adalah campuran heterogen antara fase terdispersi dengan medium pendispersi, di mana fase terdispersinya tidak dapat bercampur secara merata ke dalam medium pendispersinya. Pada umumnya, fase terdispersinya berupa padatan, sedangkan medium pendispersinya berupa cairan. Dalam suspensi, antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya dapat dibedakan dengan jelas. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini antara lain garam, air, susu, tepung terigu, gelas, sendok, dan senter. Pertama-tama, masukkan air secukupnya ke dalam gelas. Masukkan tepung terigu ke gelas 1. Kemudian, masukkan garam ke gelas 2. Lalu, masukkan susu ke dalam gelas 3. Aduk masing-masing campuran dalam gelas dengan pengaduk hingga cat terlarut dan zat pelarut tercampur merata dan sempurna. Selanjutnya, menguji campuran. Pada campuran antara air dan garam, partikel zat terlarut dan zat pelarut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Ini menandakan bahwa campuran tersebut terlarut sempurna sehingga cahaya dapat diteruskan. Campuran ini termasuk larutan. Sedangkan pada campuran antara susu dengan air, cahaya tidak ditembuskan secara sempurna, namun dihamburkan. Hal ini karena partikel terlarut tersebar merata ke dalam pelarut, sehingga menghalangi cahaya. Sedangkan pada campuran antara tepung terigu dengan air, termasuk suspensi karena partikel terlarut yang berupa tepung memiliki ukuran yang cukup besar dan lebih besar daripada partikel air, sehingga tidak dapat meneruskan berkas cahaya. Kesimpulan yang pertama dari praktikum ini yaitu campuran garam dengan air termasuk larutan. Adapun ciri atau sifat larutan antara lain bersifat homogen, semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, terdiri atas satu fase, stabil, serta tidak dapat disaring. Contoh lain larutan yaitu larutan gula, larutan cuka, dan larutan sirup. Kesimpulan kedua yaitu campuran susu dengan air termasuk koloid. Adapun ciri-ciri atau sifat dari koloid yaitu secara makroskopis bersifat homogen. Partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Terdiri dari dua fase, pada umumnya stabil, serta tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contoh lain dari koloid adalah sabun, santan. Kesimpulan yang terakhir,
Campuran antara terigu dengan air termasuk suspensi. Ciri-ciri dari suspensi adalah bersifat heterogen, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, terdiri dari dua fase, tidak stabil, serta dapat disaring. Contoh lain dari suspensi adalah kopi, air dengan minyak, dan air dengan lumpur. Demikianlah penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.